Kami datang kepadamu dan minta Engkau mewahyukan akan kebenaran ini, bukan hanya sampai pada pikiran kami, tapi masukkan sampai ke batiniah kami, sampai ke dasar batin yang paling dalam. Hamba berdoa, semua kami diubah oleh karena Tuhan yang baik, yang memberikan akan anugerahnya turun dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya berkata, amen. A.W. Tozer berkata, ada dua aspek yang harus dimiliki oleh orang percaya. Yang pertama, dia beri nama light, yaitu terang. Yang kedua adalah sight, atau penglihatan. Kalau orang itu punya sight, punya penglihatan, bisa melihat, tapi tidak ada light, dia hanya temporarily blind. Dia hanya secara untuk waktu yang singkat, temporal, dia buta. Kelak kalau ada light, kalau ada terang, maka sight-nya akan bermanfaat. Dia akan melihat terang dan dia akan tahu kemana dia pergi. Tetapi kalau orang itu tidak punya sight, sekalipun diberi light, orang itu tidak punya penglihatan, sekalipun diberi terang, orang itu memang akan buta dan tidak bisa melihat, saudara. Nah, dua hal ini penting dalam kehidupan kita. Allah memberikan light-nya, memberikan firman-Nya kepada kita. Itu betul-betul merupakan light, pelita. Firman Tuhan itu pelita buat kehidupan kita. Itu light, itu terangnya. Kita harus punya sight, harus punya penglihatannya, harus bisa melihat akan terang itu. Nah, kapan kita bisa melihat akan penglihatan itu? Pada waktu Allah Roh Kudus mewahyukan kebenaran itu dan membuka akan mata rohani kita. Nah, ini yang selalu saya berdoa, supaya Tuhan memberikan kepada kita pewahyuannya. Setiap kali kita mempelajari firman Tuhan, itu yang sanggup mengubah akan kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita belajar. Bagi mereka yang belum menikah dan yang ingin menikah dan yang sudah sangat ingin menikah, ini merupakan kebutuhan kebenaran yang harus Anda dengar baik-baik. Saya diajar Tuhan akan perkara ini pada waktu ada seorang hamba Tuhan yang anaknya menikah. Nah, satu hari sebelum pernikahan saya diminta untuk menyampaikan firman dalam kebaktian ucapan syukur yang ada. Dan Roh Kudus mengajarkan ini kepada saya. Jadi sekali lagi, ini kebenaran, saya berdoa akan membuka mata rohani kita. Di Vancouver saya diminta memberikan akan workshop secara konkret untuk kehidupan sehari-hari pada jam 1 siang. Itu jam orang lagi ngantuk-ngantuknya dan pengen tidur. Saya berkata pada mereka, kalau ada yang ngantuk, saya sungguh tidak keberatan Anda tidur di depan saya tidak akan marah, saya bisa tahu, saya bisa memahami saudara. Sampai session itu selesai, tidak ada orang ngantuk, saudara. Dan mereka berkata, kenapa enggak kita rubah saja topik retreatnya jadi topik begini. Selalu hal ini menarik, bukan hanya buat anak muda dan buat orang tua, juga suatu review, mungkin kita bisa melihat kembali ke belakang apa yang sudah jadi pergumulan dan pernah kita lewati dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita lihat bagian yang pertama. Pada hari ini saya mau mengajak kita belajar tentang bagaimana sebetulnya pergumulan daripada kehidupan kita untuk bisa bertemu, akhirnya tahu akan teman hidup dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin ajak kita baca satu bagian firman yang mungkin Anda belum pernah perhatikan ini. Mari lihat Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Pengkhotbah pasal 7 ayat 27 dan ayat 28. Lihatlah ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka.
Saya mau ulang 2 ayat ini, Anda perhatikan lagi pada Alkitab saudara. Mungkin sebagian berkata, iya, benar ini. Tapi mari kita lihat dulu apa yang sebetulnya Alkitab maksudkan. Firman Tuhan berkata, lihatlah ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Nah, terjemahan yang lain sedikit berbeda. Saya mau bacakan buat saudara. Alkitab berkata, behold, this I have found, said the preacher. Dia berkata, lihatlah, ini yang aku temukan, kata pengkhotbah. Counting one by one, menghitung satu demi satu. Sebetulnya istilahnya bukan counting dalam perkataan menghitung, tapi mencoba satu demi satu. To find out the account, untuk bisa menemukan akan keseluruhan kesimpulan yang ada. Which yet my soul seek, dia berkata, yang dicari oleh jiwaku, but I find not, tetapi aku tidak menemukannya. One man among 1,000 have I found, untuk mendapatkan satu laki-laki di antara 1000 laki-laki, aku telah mendapatkan. But a woman, tapi satu wanita saja, among all those have I not found, tetapi menemukan satu wanita di antara sekian banyak dari antara 1000 itu, aku tidak mendapatkannya. Nah, dengarkan baik-baik saudara. Penulis daripada pengkhotbah 7 ini adalah Salomo, dengan hikmat yang luar biasa. Tetapi Salomo ini adalah juga seorang raja. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, dia punya 700 orang istri dan 300 gundik. Kalau Anda hitung total berapa? 1000 saudara. Hebat, 1000. Nah, dia ingin pada waktu itu, dia ingin sekali mendapatkan seorang istri permaisuri buat dia. Lalu apa yang dia buat? Nah, ini kalau sekarang ini ya, kalau orang Semarang ini kira-kira playboy cap kambing gitu kira-kira. Coba ini, wah cocok tinggal. Coba ini, rong dino, wah ini sukae jengkol, enggak nyocok le. Coba ini, ketoke ayu bar nek guyu medeni. Coba ini. Waduh, ternyata ini keluargane nih adike banyak, ini nanti aku kon nyekolahno semua ini. Coba yang satu ini macam ini ternyata mamae rodok rak beresin niku nek nurun piye gitu ya. Coba ini. Nah, karena dia raja, dia nyobae bukan cuman diajak pacaran saudara, diambil sebagai istri. Itu yang dia istilahkan counting one by one. Dia coba satu demi satu. Akhirnya dia berkata apa? Untuk mendapatkan satu laki-laki di antara 1000 laki-laki, aku bisa menemukan. Buktinya, dia memang punya kepala pasukan 1000, ya kan? Dia punya perdana menteri, dia punya panglima perang yang hebat-hebat. Untuk mencari orang-orang sekitar dia, laki-laki pilihan, dia bisa menemukan. Tetapi dia berkata, yang dicari oleh jiwaku, aku tidak menemukannya. Jadi sebetulnya, dengarkan saudara, pernikahan itu adalah pencarian dan penemuan daripada jiwa kita. Pernikahan sama sekali bukan pencarian akan kebutuhan biologis kita. Pernikahan itu bukan pencarian kebutuhan akan status sosial kita. Pernikahan sama sekali bukan pencarian kebutuhan keuangan kita, sama sekali tidak. Pernikahan itu bukan bisnis di mana engkau bisa menghitung kalau aku punya istri ini untung atau rugi. Sama sekali di luar perhitungan bisnis, saudara. Pernikahan, Salomo berkata, itu merupakan pencarian dan penemuan jiwa. Jadi urusannya bukan urusan
jasmani dan materi, tapi urusan batiniah kita masing-masing. Kalau Anda berkeluarga, satu kali Anda berumah tangga, punya suami atau istri, itu bukan oleh karena pencarian jasmani kita atau materi, tapi sekali lagi pernikahan adalah pencarian dan penemuan dari jiwa yang ada pada kita. Salomo berkata, yang dicari oleh jiwaku, aku belum mendapatkan. Satu wanita di antara 1000 ini, aku gak ketemu. Dia berkata, itu semua bukan dicari oleh jasmaninya, bukan oleh materinya, tapi dia mencari pencarian dan akhirnya penemuan daripada jiwanya. Jadi sebetulnya urusan pernikahan itu bukan urusan jasmani, saudara, tapi hakikatnya pertama-tama adalah urusan yang paling lebih dalam lagi, yaitu urusan batiniah, saudara. Nah, saya ingin membuktikan bahwa ini urusan batiniah. Mari kita lihat peristiwa Adam dan Hawa. Coba buka Kejadian pasal 2. Mungkin sebagian Anda sudah hafal banget ayat ini, sudah berkali-kali dikhotbahkan sampai hafal ngelotok. Anda berkata sudah hafal Pak, tapi belum ketemu judulnya. Nah, sekarang kita baca, siapa tahu ketemu di sini di Alkitab ini. Kejadian pasal 2, lihat mulai ayat yang ke-18. Anda perhatikan baik-baik. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, perhatikan reaksinya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, ini ada yang aneh, Allah sedang menyuruh Adam untuk memberi nama binatang-binatang. Jadi dibawa Tuhan, ini kasih nama, oh ini semut, gitu ya. Ini kasih nama jerapah, ini kasih nama, gitu ya. Masing-masing diberi nama. Dibawa ke Adam, Adam beri nama. Adam beri nama, setiap binatang dia beri nama. Lalu kemudian di tengah-tengah dia sedang memberi nama itu, Tuhan berkata begini, nggak baik, dia sendiri. Alkitab berkata Adam dibuat tidur, nyenyak sekali. Diambil rusuknya, dibuat oleh Tuhan seorang manusia lain, perempuan. Selalu kalau Tuhan itu mau kerja, makin sempurna pekerjaan Tuhan, makin nggak kepake kitanya, suruh tidur. Kalau Adam nggak tidur, protes terus. Lah kok gini Tuhan, kurang begini, kurang begini. Dasar manusia, saudaraku. Jadi Tuhan ngerti, ini kalau saya nggak suruh tidur, ngomong terus, protes terus ini. Tidurkan dulu. Nanti ambil rusuk aja, rundingan dulu. Sing sini apa sing sini? Jangan Tuhan, keri, sini saja. Nanti urusannya panjang, saudara. Jadi dari sononya, bahkan sebelum dosa masuk, Tuhan ngerti, ini kalau nggak gua buat tidur, repot ini. Rundingan terus, rapat terus buat perempuan. Jadi akhirnya dibuat tidur. Anda harus tahu itu, watak kita itu begitu ya. Begitu bangun saudara, ikut-ikutan. Makanya diselesaikan Tuhan, semua selesai, lalu Adam diciptakan. Terus Allah lihat, kurang satu lagi penciptaan kita, Hawa.
Tapi sudah terlanjur ada Adam, dibuat tidur. Oh, Tuhan gitu saudara. Anda harus tahu dari sononya Tuhan ngerti ini tangan kita ini gatelnya luar biasa, ngikut-ikut pekerjaan Tuhan, ngerusak pekerjaan Tuhan. Anda harus ngerti. Makanya kita diajar untuk rest, untuk tidur. Jangan terlalu banyak cawe-cawe dengan kekuatan dan maumu sendiri saudara. Nanti ngerusak banyak. Nah, begitu bangun, yang muncul di depannya itu perempuan. Langsung reaksinya begini, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari daging. Kok langsung bisa ngerti? Loh ini ya, Anda bayangkan baik-baik. Dia waktu bangun itu lagi memberi nama. Misalnya terakhir, loh ini kok mirip manusia ini monyet gitu ya. Terus tidur kan? Begitu bangun, kok nggak, terus lihat makhluk rambutnya panjang, monyet gondrong. Kok enggak gitu saudara? Ayo. Kenapa kok tidak monyet gondrong gitu? Kenapa kok tidak begitu? Maaf kaum wanita, ini bukan menghina, contohnya saja. Kenapa tidak begitu? Langsung ngerti, inilah dia. Jangan Dani sopo. Ininya yang tahu. Ya, inteleknya mungkin belum terlalu ngerti dia. Tapi ingat, itu pencarian batiniahnya. Jadi ini kesaksian banyak orang. Banyak orang bingung. Jodoh segala macam. Itu bukan pencarian fisik. Oh, kriteria. Saya punya 15 kriteria, Pak. Harus begini, harus begini, harus begini. Nah, saya kenal orang ya gitu. Kriterianya berapa? 15 berapa? Sahabatnya Pak Timotius. Kriteria itu. Wah, akhirnya ketemunya apa? Perempuan. Yang 1 sampai 14 gak kepake semua, yang ke-15 harus perempuan. Nah, itu dia dapat saudara. Harus bisa main keyboard, gak bisa ternyata. Bahasa Inggrisnya brutal, sudah gak bisa. Harus pinter nyanyi, fales. Harus bisa masak, gosong semua, gak kepake semua. Pendidikan tinggi, sekolah gak lulus saudaraku. Kerjaan baik, kurang baik, dipecat. Jadi akhirnya tuh 14 itu gugur. Yang ke-15 syaratnya harus perempuan, dia dapat satu itu saudara. Sebetulnya bukan pencarian yang di luar kita, tapi pencarian di dalam. Sehingga sebetulnya bisa terjadi dan akan dengan gampang terjadi. Begitu Anda akan bertemu seseorang, bisa timbul, inilah dia. Loh Pak, saya sudah 3 tahun sering inilah dia. Nah itu nekat namanya kalau sudah begitu saudara. 3 tahun bensasi inilah dia, keliru terus. Nah itu ngawur namanya. Tapi sebetulnya itu pencarian jiwa. Nah ini saya ngomong terus terang ya saudara ya. Anda harus menyadari karena itu pencarian jiwa. Pada saat engkau belum menemukan yang dicari jiwamu, seringkali itu menimbulkan problem pada pertumbuhan dan kestabilan jiwa saudara. Saya nggak berkata ada jadi senteng loh, tidak. Tapi ada sesuatu yang kemudian kurang. Ngerti ya? Jadi terus jadi agak aneh ternyata, muncul anehnya apa. Karena sebetulnya pencarian jiwa. Jadi sekarang konsepnya Anda harus betul-betul ngerti. Karena ini pencarian jiwa yang sesuai dengan jiwamu. Mungkin mata saudara, seleramu, waduh. Tapi jiwamu berkata, sebetulnya ini. Nah kita tuh mau menawar. Kita punya idealisme dan banyak faktor yang membuat kita ini mau mencoba berteriak inilah dia sebetulnya. Anda kebiasaan kumpul dengan orang tertentu, itu bahaya. Biasanya yang agak laris yang di depan-depan, song leader, singer itu, karena urapan itu membuat beda sekali. Dikasih lampu sorot di video itu, pakai dasi, lompat-lompat, Hasto Jackson pakai begitu, lain. Small but beautiful, orang lihat dari jauh. Sedikit harus hati-hati.
Nah, karena kebiasaan saudara melihat, wih ini luar biasa, inilah dia. Nah, 3 bulan sekali inilah dia, ganti orang saudara. Tapi sekali lagi itu pencarian jiwa. Anda harus pegang satu ini. Kalau itu pencarian fisik, nanti ketika pasangan hidupmu tua atau cacat, kecelakaan dan sebagainya, hilang semuanya, luntur semuanya. Tapi kalau Anda melihat sebagai pencarian jiwa, lain. Adam selama Hawa belum ada, dia nggak pernah komplain. Dia nggak pernah seperti kehilangan sesuatu. Waktu diambil rusuknya, dia tahu waktu itu ada yang hilang. Jadi waktu ketemu dia bilang, inilah dia. Karena apa? Itu barangnya hilang. Nah Pak, lah saya kok enggak pernah begitu loh. Kadang-kadang ada orang, mungkin kalau ada waktu minggu depan kita lihat, ada orang dipanggil untuk jadi single. Allah memberikan kepuasan pada jiwanya, diganti oleh Tuhan. Makanya karena itu pencarian jiwa, orang single, orang selibat karena panggilan enggak jadi masalah. Selalu kan kita konotasinya banyak kan dihubungkan dengan kebutuhan biologis, seks. Tapi itu pencarian jiwa sekali lagi. Kelak ketika Anda tambah tua, makin tahu, ya beda, semuanya berbeda dengan waktu masa muda. Anda tidak terlalu problem, sebab itu yang dibutuhkan jiwamu, pribadi yang satu itu. Makanya dalam penelitian secara psikologi, stres kalau boleh dihitung dari 1 sampai 100, yang tertinggi itu 100 itu apa? Kalau teman hidupnya mati, suami atau istrinya mati, itu stresnya paling berat, limbung jiwanya. Karena selama ini yang nopang jiwanya itu hilang. Anda mengerti? Ya tentu sebagai anak Tuhan tidak boleh sampai separah itu. Tapi secara psikologinya begitu. Jadi sekali lagi Anda harus ngerti ini pencarian jiwa. Jadi kalau Anda mencoba memiliki akan kriteria yang lain selain daripada ini, repot, nggak bisa. Ya. Nah, Amsal 18, coba kita lihat sama-sama. Amsal 18. Lihat pada ayat yang ke-22. Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Kata mendapat dalam bahasa Ibrani artinya to have someone appear to you. Menemukan, mendapatkan seseorang yang muncul di hadapanmu. Dan seringkali dalam perkara rohani itu terjadi dalam sekian detik Anda tahu, ini dia. Tetapi ingat, manusia kita ini punya pertimbangan dan idealisme yang seringkali berbeda dengan kebutuhan jiwa sendiri. Anda kan tahu yang namanya kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Ya. Saudara butuh rumah misalnya. Itu kebutuhanmu. Tapi keinginanmu itu mungkin berbeda. Mungkin rumah yang seperti apa? Anda butuh sebetulnya rumah dengan 4 kamar, tapi keinginanmu Anda pengen punya rumah dengan 6 kamar. Anda butuh transportasi sebetulnya untuk pergi dari rumah ke kuliah atau ke gereja. Butuhnya transportasi. Itu bisa dicukupi dengan sepeda motor, tapi Anda ingin mobil, itu berbeda lagi. Nah, jiwa kita punya kebutuhan, punya pencarian, ingin menemukan yang dicari jiwanya. Tapi pikiran, perasaan, will kita, kehendak manusia kita inginnya sesuatu yang berbeda. Apalagi kalau Anda ini penggemar sinetron. Apa? Cinta yang telenovela. Itu heran anak-anak. Saya pikir ya, itu ibu-ibu itu senangnya luar biasa. Saya dengar dari istri saya, kalau sudah arisan, sekarang cepat kalau arisan. Menjelang jam main, cepat sudah. Pokoknya era itu apa-apa, pulang. Kenapa? Selak telenovelanya main. Nah itu Anda ditipu dengan satu image, orang itu mesti modelnya harus kayak bintang film semua. Lah cari osak dunia saudara. Apakah semua seperti itu? Absolutely not, sangat tidak.
Semua kita diciptakan Tuhan itu unik, masing-masing berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang yang dicari apa? Kalau Anda manjakan matamu dengan melihat yang seperti itu terus, idealismemu seperti itu. Rambutnya dicat kuning-kuning, kayak londo kesasar gitu. Nggak tahu saya mau dicari apa. Tapi itu imajinasi yang membuat suatu kerinduan, keinginan dalam pikiran kita, idealisme yang kemudian keliru. Padahal sebetulnya hakikatnya suatu pernikahan itu pencarian dan penemuan jiwa. Saya ulang terus ini statement ini supaya masuk dalam roh saudara. Kalau ini nggak Anda ngerti, caramu lihat akan berbeda. Mata itu bisa kemana-mana, nggak karu-karuan saudara. Karena sebetulnya tidak tahu pernikahan adalah pencarian jiwa. Dan sering kali itu munculnya mendadak di depan kita. Pak, saya merasa ya, tapi dia tidak. Ya, nanti kita bicarakan lain kali kalau yang itu kasus-kasusnya itu lanti saudara. Tapi saya mau kasih basicnya dulu. Pernikahan itu sekali lagi bukan yang lain-lain, tapi pencarian dan penemuan dari jiwa kita. Nah, saya mau berikan 7 hal yang Anda harus hindari. Ya, kita bicara secara lebih detail saja supaya memberikan akan dasar landasan yang baik untuk kehidupan saudara. Yang pertama, 7 hal ini Anda harus hafalkan di luar kepala. Tidak bisa nanti ketemu orangnya terus Anda buka catatan khotbah, loh kamu pergi sama aku membawa itu apa? Catatan khotbahnya Pak Agung katanya. Nah, boleh, ini harus Anda hafalkan di luar kepala. Saling bedek-bedekan baik juga. Minimal ini memberikan bantuan lah. Pak, saya sudah kawin, ya puji Tuhan loh. Ini untuk pengetahuan untuk anakmu dan anggota MK-mu, saudara. Yang pertama, jangan menikah dengan orang yang tidak percaya. Ada penginjil-penginjil kesasar. Oh, supaya saya memenangkan dia. Somong kosong. Itu sudah terlalu banyak cerita kayak begitu, saudara. Akhirnya hancur hidupnya. Supaya dia bertobat. Nah, mau bertobat ya sekarang. Itu sudah omong kosong. Biasanya orang Kristen yang mau kawin dengan orang tidak Kristen, karena ada sesuatu yang orang tidak Kristen itu miliki, yang ingin dia miliki sebetulnya. Kasarnya itu begitu. Entah, tidak berarti hanya harus uang. Walau gantengnya aja kayak Sri Mulat gitu. Misalnya. Kan waduh, ini kan aneh nih. Wajah komersial ini. Ini kalau orang kerjaan tak kon dagel we untuk duit aku. Misalnya begitu. Anda ngerti itu ya, saudara. Jadi jangan menikah dengan orang yang tidak percaya. Sebetulnya itu Anda punya alasan apapun sudah. Alkitab berkata apa sangkut pautnya gelap dengan terang. Anda campur-campur, saudara membayar harganya. Mau nggak mau. Sudah, itu bukan hal yang bisa ditawar lagi dengan maksud diinjili segala macam, sudah. Anda nekat, tetapi itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Yang kedua, jangan nikah dengan orang yang berjanji akan berubah setelah menikah. Nah, sekombal tuh. Kamu kok masih minum? Ya entar kalau sudah kawin hilang, pasti hilang. Somong kosong. Anda lihat banyak hal yang belum beres dalam hidupnya, Anda tahu itu bukan dari Tuhan. Anda menikah dengan orang yang akan berjanji, aku nanti akan berubah someday. Kapan? Tak tahu, saudara. Saya yakin gak akan berubah. Anda akan masuk neraka betul. Ya nanti kalau aku kawin, gua ke gereja lah pasti. Sebagian besar 99,9999 teori tok, saudara. Jangan pernah Anda berkawin dengan impian masa depan. Oh, nanti dia berubah setelah kawin. Siapa yang jamin? Biasanya itu tukang nipu pinter itu yang ngomong gitu. Ya nanti dah kalau kawin kita kan dia pelan-pelan, kan proses. Ngomongnya mesti begitu. Karena Anda sudah terlanjur terikat hatimu, ya Anda kena, saudara.
Ini praktis sekali. Yang ketiga, jangan nikah karena dorongan kebutuhan seksual. Wah harus. Kalau enggak, guys, keliru. Motifmu itu habis, saudara. Saudara akan terjebak dan tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan apapun. Yang keempat, ya apa itu saudara? Jangan menikah untuk menyelesaikan persoalanmu. Contoh nih, saudara di rumah punya problem dengan orang tua, sampai Anda belenger enak di rumah, ribut terus. Kalau aku kawin tenang, salah. Atau Anda di rumah ditekan terus oleh orang tua misalnya, atau oleh keluarga yang lain. Pokoknya kalau gua keluar dari rumah ini, aku udah ketemu sama modelnya kayak begitu lagi, beres, aku akan bahagia. Salah besar. Saya baca buku John Bevere tentang The Bait of Satan, diterjemahkan ya katanya. Kita sedang pesan itu. Dia berkata begini, kalau saudara punya problem dengan seseorang, atau satu keluarga, atau satu gereja, Anda tidak bisa menang terhadap mereka, lalu Anda tinggalkan pribadi itu, keluarga itu, atau gereja itu, Anda berhubungan dengan pribadi lain, keluarga lain, atau gereja lain, ini tidak akan berhasil juga. Yang ini Anda tidak bisa menang, Anda menghindar, cari kelompok lain, pribadi lain, orang lain, pernikahan, masuk pernikahan, untuk menghindari yang satu ini akan menciptakan problem berikutnya. Saya pikir betul. Sebab nanti test case-nya sama. Anda tidak lulus di sini akan diuji juga di situ. Nah, ada orang-orang yang menikah untuk menghindari problem yang dihadapi hari ini. Keluarganya mungkin terlalu berantakan, segera ingin lari keluar dari keluarganya, supaya dia pikir kalau aku kawin nanti aku selesai dengan keluargaku, aku memulai hidup baru. Salah. Biasanya Anda akan ketemu orang yang brengseknya lebih parah dari yang engkau tinggalkan. Karena itu hanya pelarian untuk menyelesaikan problem. Pernikahan bukan pencarian persoalan diselesaikan, tapi pencarian dan penemuan dari jiwa kita. Yang kelima, jangan menikah untuk mencari kebahagiaan. Jangan. Oh ya, Anda ketemu dengan yang dicari jiwamu, yang dari Tuhan, engkau akan bahagia. Tapi kalau engkau berkata, nanti setelah kawin aku bahagia, jangan. Ini ada cerita konyol, pengen tidak diceritakan, tapi ya harus, daripada orang lain di sini kena gitu-gitu, saudara. Ada anak muda ketemu seorang tante-tante, usia sebaya maminya atau adik mami nih, itulah kira-kira. Ini usianya kan lain, kayak mami sama anak, tante sama ponaan. Kita lihat gitu ya, saya kenal dua-duanya. Ya secara manusia ya nothing special gitu. Nah, lalu yang perempuan berkata, Tuhan berbicara, kita ini jodoh. Kelak kalau kita kawin, kita akan diberkati luar biasa. Yang laki ini ya goblok menurut saya, saudara ya. Itu bilang iya, Tuhan bicara yang sama. I don't believe. Tapi terjadi. Makanya saya mau beritahu, saudara ngomong suara Tuhan hati-hati. Saya ini ya sering ngomong suara Tuhan. Cuma semua yang kita katakan diuji, saudara. Jangan sembarangan pakai suara Tuhan. Nanti satu kali Anda akan kejeblos yang begitu. Tuhan bicara. Tadi malam jam 3 saya ngelindur jalan sendiri, nulis di tembok rumah. Ngawur. Bisa saya waktu didengar cerita gitu, ini orang goblok sekali. Ya toh pinter tapi nggak pinter. Pendidikan ya lumayan. Bisa. Itu loh. Harus ngerti dengan Tuhan bicara. Sidik-sidik Tuhan bicara.
Buat diuji dulu. Nah terutama hal begini tuh rawan banget saudara. Sebab Tuhan bicara tuh skakmat saudara. Kalau Anda terintimidasi, Tuhan bicara, wah jane aku ya emoh tapi wedi Tuhan. Nah kalau ketemu saya ya kira-kira nih saudara. Jam berapa ngomongnya? Jam 2, oh 2:30 diralat ngomong sama saya, nggak jadi. Saudara baca bukunya Robert Liardon nih, Sekolah Roh Kudus. Anda dipimpin roh itu nggak jadi aneh-aneh. Nganeh-nganeh itu nggak ada. Baca itu buku bagus sekali. Jadi nanti saya akan sampai pada titik itulah. Tapi sekali lagi saya mau berkata, jangan untuk mencari kebahagiaan. Setelah kami kawin nanti kami akan bahagia. Nah selama belum kawin ya belum ngerti. Jalan bareng ya rada isin. Pikir, ini anaknya, bukan ini calon bojone. Rame saudara. Ngakoni aja sudah susah kok. Tapi ditekan oleh Tuhan bicara nanti bahagia. Saya bilang jangan kejadian kayak begitu ya saudara. Anda wah Tuhan begini no Pak ya. Tak kasih ilmu tadi, tanyain jam berapa. Mundur setengah jam. Tak sidoh ralat. Oh, nak ngomong sama saya, lali mungkin Tuhan. Lewat saya kok katanya, suruh kamu beritahu kamu. Batal katanya gitu. Enak ngawur. Saya ingin tidak ada orang ngawur di sini. Makanya Anda mesti mengerti firman. Baca makan firman. Supaya tidak gabrul-gabrulan. Dimanfaatkan Tuhan itu sakno. Dimanfaatkan sana sini oleh banyak orang. Untuk apa? Kepentingannya sendiri. Ya tak? Makanya orang itu tenang aja lah saudara, tidak usah bingung-bingung make Tuhan, make Gabriel, make Mikael untuk nyekak orang itu percuma. Tak akan lari gunung dikejar. Nah, Anda harus pegang gitu. Nggak bakal lari. Oke, yang keenam harus dihafalkan saudara nih. Jangan menikah untuk cari status sosial. Wah lah saya tidak nikah kan. Nah, ada orang untuk cari status. Saya tahu di desa-desa banyak begitu ya. Sudah belasan tahun sudah dikawinkan oleh bapaknya. Karena buat mereka lebih baik punya anak statusnya janda daripada tidak kawin. Nah, ini salah besar. Itu membuat banyak akhirnya anak-anaknya itu berantakan semua hidupnya. Anda bisa bayangkan kalau masyarakat itu punya pola begitu. Yang korban siapa? Ini anak-anaknya itu waduh repot. Kayak anak kelinci itu, tambah banyak anak karu-karuan, tidak jelas bapak ibunya gimana. Nah ini yang harus kita perhatikan. Yang ketujuh, ini orang-orang Chinese tak beritahu nih, jangan menikah karena harta. Hidupmu itu bukan barang dagangan. Nah, perlu beritahu orang tuamu, aku ini bukan barang dagangan. Kadang-kadang saya tidak habis mengerti ya. Selalu itu dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang berpengaruh besar. Anak sopo? Numpak apa? Daihatsu. Wah repot, jauh. Lah apik, sakit wong apik ngono aja. Nah apa? Mercy. Besar. Bis Damri ternyata. Aduh. Makanya saya lihat banyak orang ketipu. Mobil pinjem gaya. Tiap hari ganti mobil. Tonggone jual beli mobil saudara. Jual ya om, jual. Senangnya ndak karuan calon mertuane. Ini dia mantuku gonta ganti motor. Tonggone showroom mobil. Repot. Jangan kawin karena duit. Anda harus pikir, satu kali dia bangkrut entek-entekan. Masih mau? Wah, enak dia enggak punya duit tambah elek. Ya sudah. Stop. Motifmu enggak benar. Ya tak, saudara? Nah, itu karena duit, waduh. Kita dagang. Dagang apa? Dagang badan. Dagang diri. Jual diri. Kalau Anda motifnya uang, jangan. 7 ini pegang baik-baik. Nah, ini saudara. Kenapa saya berkata karena harta? Kadang-kadang begini ya, terus terang. Kalau Anda dari keluarga yang
sederhana. Aduh, sudah dari muda, dari kecil hidup itu mepet. Pak Bianto pakai istilah tekor. Nah ya, istilahnya tekor, mepet tekor. Itu justru itu trauma kadang-kadang. Anak itu pengin. Oh, begitu ada orang datang baunya premik nih, premik lewat itu langsung lain. Karena udahlah goodbye semua penderitaan masa kecil. Aku mau hidup enak sekarang. Bisa? Bisa. Salah. Anda tahu bahwa nanti kekayaan tidak menjamin. Ingat, prosperity, kelimpahan itu hanya apa? Bantuan untuk perjalanan. Itu aja. Tidak lebih dari itu. Dan itu tidak segala-galanya sebetulnya. Anda tahu kalau Anda jalan di Semarang, Jakarta, kalau siang hari, di traffic light itu ada orang-orang bawa jualan aqua om, aqua. Nah itu loh, prosperity itu kayak gitu aja. Anda bisa minum, Anda bisa enggak. Kenapa enggak? Anda punya Coca-Cola dalam. Tahu? Kalau Anda cari botol aqua dingin itu untuk hidupmu, nggak nyampe kemana-mana, saudara. Ini rule-nya 7 ini Anda pegang. Masih banyak, nek terlalu banyak enggak frustrasi, bingung, 7 aja saudara, jangan banyak-banyak. Pegang baik-baik. Minimal Anda punya sesuatu yang beda dengan apa yang dunia ini tunjukkan. Nah, sekarang lihat ini penting sekali. Ayub pasal 31. Anda mungkin bertanya, loh Pak Agung ini kok mendadak tuh ngomong soal gini tuh kenapa gitu ya saudara ya. Ya saya ngelihat itu, saya bilang Tuhan ini anak-anak sudah makin dewasa. Sudah saatnya ini. Sebentar lagi sudah banyak yang mentas dan mau mentas. Jadi saya melihat ini sebagai kebutuhan yang saya nggak bisa gantikan dengan yang lain, kecuali saya memberikan akan basic untuk paling tidak menyegarkan saudara kembali. Tapi session ini bukan suatu izin untuk Anda kemudian mencari-cari itu saudara ya. Sama sekali tidak dimaksudkan untuk itu, tapi memberikan basic landasan. Saya tidak bisa kontrol hidupmu one by one secara ketat. Tapi saya tidak ingin melihat ada hal-hal yang keliru secara fatal Anda ambil dalam hidupmu. Itu saja. Ya, saya ngelihat itu sudah, sudah wayai. Sudah waktunya ini harus diberi fondasi yang benar, konkret, lebih jelas, supaya kita bisa tumbuh dengan baik dan sehat. Oke? Apakah ada kasus Pak? Oh tidak ada, semua baik-baik. Saya tidak melihat ada apa-apa, wajar sekali. Kalau Anda diem sendirian malah susah saya. Kenapa ini orang jadi aneh kayak begini? Kalau Anda mulai bergerak dengan dinamika saudara karena usia dan karena pencarian jiwa. Loh, orang mencari itu kan ya lain saudara. Orang mencari, kalau saya melihat ada pencarian jiwa, ada yang begitu intensif, ada yang begitu getol tapi diam-diam gitu. Saya berkata itu wajar. Kenapa harus dipelototi dan dibentak-bentak dengan itu yang ada? Tapi saya berkata, mari kita kerjakan dengan kedewasaan. Anda harus melewati itu. Anda harus melewati itu. Oke. Nah, itu bisa membuat Anda senyum banyak ketika Anda belum nikah. Begitu sudah nikah, apa yang disampaikan hanya paling bisa membuat nyengir sedikit dan kemudian tidak ada terlalu berarti. Tapi sekarang ini waktunya. Tapi kalau Anda dipanggil untuk single, santai. Anda akan dipuaskan Tuhan dengan apa yang ada. Ayub 31, ayat yang pertama. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Dalam terjemahan lain, Ayub berkata, I made a covenant with my eyes. Aku membuat perjanjian dengan mataku. Why then should I think upon a maid? Kenapa aku mesti mikir tentang anak dara? Dia mau berkata begini saudara. Aku sudah membuat perjanjian dengan mataku.
Jadi kenapa aku mesti mikir-mikir cari-cari perempuan lain? Dia tahu betul akan perjanjian yang dia buat. Dan dia buat perjanjian itu dengan matanya. Nah, mata itu bicara tentang hati, tentang jiwa. Mari kita lihat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ada istilah mata hatimu terang. Dengan kata lain, saudara, ini penting sekali, dengarkan baik-baik. Sebelum ada ikatan apapun, buka matamu lebar-lebar, selebar-lebarnya. Kalau mata ini, saudara, ketipu, buka mata yang di sini, selebar-lebarnya. Karena mata yang di sini bisa memandang jauh sampai ke depan. Yang di sini hanya bisa lihat permukaan. Mata jasmani kita gampang ketipu, tapi buka lebar di sini. Buat perjanjian dengan mata yang di sini. Pada waktu yang dicari jiwa ketemu, selesai. Selesai. Ayub itu istrinya. Waktu Ayubnya menderita, marah-marah, dimaki-maki. Kutukilah Tuhan dan matilah engkau. Tapi Alkitab tidak pernah berkata setelah Ayub kaya, maka diusirnya istrinya dengan diberinya 2 ketul roti dan 1 ember air. Lalu Ayub mencari istri baru dan diberkati Tuhan. Alkitab tidak pernah berkata maka Allah murka, diremukkannya tengkuk istrinya dan dicarikan bagi Ayub istri baru. Ya, orang yang sama sebetulnya. Sebab dia buat perjanjian dengan matanya. Dia berkata, kenapa aku mesti cari perempuan lain? Aku sudah buat perjanjian. Matanya dibuka lebar. Sekali jiwanya nangkep, ya inilah dia. Satu, saudara. Dalam perjalanan, oh ya, ada karakter, sifat yang mengecewakan. Tapi kemudian karena dia berkata, aku sudah buat covenant, perjanjian. Dia buka lebar matanya. Selesai. Dia tidak perlu lagi yang lain. Anda bisa melihat itu. Kenapa banyak orang jatuh lihat orang lain setelah kawin juga, dia nggak pernah tahu sebelumnya bahwa pernikahan itu adalah pencarian jiwa. Saya nggak mau perpanjang, saudara. Ini terlalu banyak, susah untuk dimengerti. Diendapkan dulu. 7 rule tadi Anda hafalkan baik-baik. Kalau ketemu orang yang pertama, tidak boleh kawin dengan orang bukan Kristen. Kristen enggak? Kristen. Mbah buyutnya Kristen. Oke, lahir baru tidak? Lahir baru. Penuh roh tidak? Katanya. Bahasa roh enggak? Belum. Doain dulu. Bahasa roh. Ya, mesti begitu. Lihat yang kedua. 3, 4. Terakhir Anda cek. Aku pengen dia atau duitnya. Kartu kreditnya berapa? Nah, Anda mesti hati-hati. Dicek semua sampai motifmu tahu. Ini merupakan yang dicari oleh jiwa, dan buka matamu lebar-lebar. Selebar-lebarnya, lihat betul dengan mata Tuhan dalam hatimu. Siapa orang ini? Kelak ketika Anda buat keputusan covenant dengan matamu sendiri, kau tidak akan pernah menjelajah kemana-mana. Ayub mengalami itu. Saya berdoa supaya di tengah-tengah kita akan muncul pasangan-pasangan yang solid dan berkemenangan di hadapan Tuhan. Amen. Saya tidak ingin dengar Anda nikah baru sekian tahun, sekian bulan, tiba-tiba semuanya berantakan. Tapi saya ingin satu kali Anda berumah tangga, saudara tahu, Pak, inilah dia itu, Pak. Ketemu akhirnya. Yang dicari jiwaku, aku mendapatkan.
Haleluya. Nanti kita mau sembahyang. Saudara yang tahu bahwa satu kali saudara akan berumah tangga, dan sampai sekarang belum bertemu dengan yang inilah dia tadi, tapi saudara ingin berkata, saya ingin didoakan supaya saya ketemu dengan orang yang tepat. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Jangan jodoh-jodohan, gosip-gosipan. Jangan. Nah, kalau kan ini jangan. Kerjaan lebih banyak. Amen. Dan jangan coba-coba. Anda bukan Salomo. Salomo runtuh gara-gara istri-istrinya. Jangan ada playboy cap kambing. Coba orang cocok ini, orang cocok ini. Tapi itu pencarian jiwa. Amen. Ayo sembahyang. Haleluya. Kiara Bashati, Ashindi Mantako Burdos, Kiara Hashan, Monto Kakaras, Monto Koshiti, Kiki Kiara Karas, Noto Hoshiti, Kiki, Shinti Kiara. Oh Lord, Lord Jesus. Bukankah engkau yang peduli dengan kehidupan anak-anakmu? Bukankah engkau Tuhan yang peduli dengan kehidupan anak-anakmu? Berikan anugerahmu kepada anak-anakmu untuk bisa mengerti, memahami kehendak Tuhan buat hidup mereka masing-masing. Tuhan, kami punya kerinduan. Satu kali mata hati kami akan tercelik, terbuka, dan kami melihat, kami menemukan yang dicari jiwa kami. Dan hanya oleh karena anugerah-Mu saja kami tahu, pada waktunya, Tuhan yang akan membuat itu terjadi. Tuhan, kami rindu kami boleh melakukan itu dengan kedewasaan rohani, tanpa rasa tertuduh, tanpa mencoba menyembunyikan segala sesuatunya karena kami orang benar. Tetapi ajar kami Tuhan, ajar kami untuk hari ini, mulai hari ini mengerti bahwa itulah pencarian jiwa kami.